Riemann Arthurian sama Ede Taylor. Jadi distorsi Jahn-Taylor itu didefinisikan seperti ini. Jika sebuah kompleks memiliki distribusi elektron yang tidak merata pada orbital D, maka ligan itu akan menyesuaikan posisinya dan membuat bentuk molekulnya sedikit terdistorsi agar kompleksnya bisa stabil, ya. Nah, distorsi Jahn-Taylor ini lebih kuat apabila kompleksnya memiliki distribusi tidak merata pada orbital EG. Ya, jadi kalau misalnya konfigurasi elektronnya itu nggak seimbang, maksudnya nggak seimbang itu misalnya ada 2 orbital keisi cuma 1 atau 3 orbital keisi cuma 2, nah itu kan nggak seimbang ya. Nah itu maka dia akan mengalami distorsi Jahn-Taylor. Nah distorsi Jahn-Taylor itu bisa berupa si ligannya itu tertarik sedikit ya, atau dia jadi mengerucut ya, bukan mengkerut ya, seperti itu. Jadi itu untuk menstabilkan kompleksnya. Nah ini kita akan lihat, kita akan ketemu dengan tabel yang tadi lagi sebenarnya, cuman untuk memudahkan aja ya. Jadi gini. Nah sekarang kita coba coba menebak kira-kira efek Jahn-Taylor pada kompleks dengan konfigurasi elektron ini, apakah dia kuat, lemah, atau tidak ada ya. Nah, jadi kita akan coba dulu dari D1. Jadi D1 itu dia konfigurasi elektronnya tidak merata tapi pada orbital T2G. Ya, kalau dia tidak merata pada orbital T2G berarti dia efek Jahn-Taylornya lemah ya. D2 juga demikian, karena dia tidak merata pada orbital T2G, maka dia juga lemah. Nah, kalau D3, kita lihat orbital T2G, orbital bawahnya dia terisi merata ya, masing-masing orbital ada 1, sementara yang EG-nya dia tidak terisi. Sehingga kita bisa prediksi bahwa pada kompleks dengan konfigurasi elektron D3 itu efek Jahn-Taylornya tidak ada. Nah, sementara kalau untuk D4 kita lihat orbital T2G-nya terisi semua, terisi 1, dan orbital EG-nya hanya terisi 1. Ya, hanya terisi 1, padahal dia ada 2 orbital. Jadi orbital EG-nya distribusi elektronnya tidak merata ya. Berarti kita bisa harapkan bahwa efek Jahn-Taylor pada kompleks D4 itu kuat. Selanjutnya D5 ya, karena merata jadi dia juga tidak ada. Kemudian D6. Nah, ini kondisinya mirip dengan yang sebelumnya, jadi kita copy paste lagi D6 sampai D9 itu dengan D1 dengan sampai D4 ya, lemah-lemah tidak ada kuat, seperti itu. Nah sekarang kalau misalnya yang low spin itu berarti yang D4 D5 ini lemah ya, karena dia kan dia tidak ada elektron di orbital EG ya. Sementara kalau D6 karena semua orbitalnya terisi merata, yang orbital T2G semuanya terisi 2 elektron masing-masing, dan orbital EG-nya kosong, jadi dia tidak ada efek Jahn-Taylor. Kemudian untuk D7, karena orbital T2G-nya penuh dan hanya terisi 1 di orbital atasnya, orbital EG, maka dia efek Jahn-Taylor-nya kuat di situ. Sampai sini bisa dipahami ya? Atau ada yang mau ditanyakan dulu? Oke, jadi efek Jahn-Taylor itu kuat kalau dia tidak merata, paling kuat kalau dia tidak merata pada EG. Kemudian selanjutnya dia lemah kalau misalnya tidak merata pada T2G, dan dia tidak ada kalau misalnya semuanya rata ya. Seperti itu. Untuk minggu selanjutnya kayaknya saya mau coba latihan soal ya. Latihan soalnya ini lebih ke hibridisasi sama yang medan kristal tadi aja ya.
Setelah itu baru kita masuk ke teori orbital molekul. Nah, teori orbital molekul nanti kita akan menjelaskan bagaimana ligan itu bisa bersifat ligan kuat dan ligan lainnya bersifat ligan lemah. Nah, itu nanti penjelasannya dari teori orbital molekul ya, seperti itu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Ya, silakan kalau ada yang mau ditanyakan mengenai materi kemarin atau materi hari ini. Maaf Pak, izin bertanya Pak. Ya, boleh. Yang NCS dengan NCS yang sama tadi itu bedanya kenapa ya Pak? Oke, di sini ya berarti ya. Oke, tadi saya sempat menjelaskan ya apa bedanya dua ligan ini tadi. Oke, jadi di sini Anda perhatikan saya kasih garis bawah ya. Yang satu di S, yang satu di N. Nah, garis bawahnya itu menunjukkan bahwa atom itu yang terikat dengan logamnya. Jadi kalau misalnya yang NCS garis bawah di S, itu dia terikat dengan logamnya seperti ini. Misalnya contohnya dengan kobalt ya. S, C, N. Seperti ini. Tapi kalau yang NCS garis bawah N, itu dia terikatnya seperti ini. Gitu. Bisa dipahami? Bisa Pak, terima kasih Pak. Sama-sama. Yang lain ada yang mau ditanyakan? Pak, izin tanya. Ya, boleh. Siapa tadi? Untuk yang low spin sama high spin itu Pak, kan kalau yang high spin tadi nyampe D9, kalau yang low spin kan nyampe D7 itu, yang low spin itu emang hanya sampai D7 atau berlanjut lagi Pak? Oke. High spin, low spin. Oke, sekarang kita coba lihat dulu ya. D1 kira-kira ada nggak yang low spin ya? Nggak ada ya, karena kan dia cuma ada satu elektron dan dia udah ada di orbital yang bawah ya, yang energinya lebih rendah. D2 nggak juga ya, karena orbital T2G ini kan semua energinya, 3 orbital itu sama energinya. Jadi dia nggak mungkin setelah mengisi orbital pertama, dia mengisi orbital pertama lagi. Nggak mungkin kayak gitu ya. Kalau untuk D3, kasusnya sama dengan D2 ya, jadi dia tidak bisa karena 3 orbital ini energinya sama, dia nggak akan bisa mengisi orbital yang sudah terisi dulu sebelum orbital itu kosong. Nah, sementara kalau D4 itu tergantung nilai delta O-nya. Kalau delta O-nya cukup rendah, maka dia elektron itu bisa mengisi orbital yang atasnya dulu, orbital EG, sebelum mengisi yang bawah ya. Tapi di sini kalau untuk yang low spin, karena dia deltanya besar, maka elektron ini mau nggak mau dia akan mengisi orbital yang bawah dulu, orbital yang energinya lebih rendah dulu, karena dia tidak bisa melampaui melampaui energi delta O-nya tadi. Ya, makanya itu kita sebut low spin. D5, D6 seperti itu, D7 kita bisa mengisi ya. Kita bisa mengisi, kita bisa memindahkan satu elektron di di orbital yang energinya tinggi tadi ke orbital yang energinya lebih rendah karena masih ada satu slot. Sementara kalau D8, Anda mau mindahin kemana ini? Orbital bawahnya udah penuh. Jadi di D8 itu nggak ada lagi kompleks low spin ya.
Karena apa? Karena orbital T2G-nya udah penuh. Nggak ada tempat lagi buat nendang elektron yang ada di orbital yang energinya di atas tadi. Seperti itu. Apakah bisa dipahami? Safirna gimana? Apakah cukup jelas? Ya, jadi sekali lagi low spin high spin itu kita harus lihat kondisi. Terima kasih. Ya, kondisi dari orbitalnya dulu ya. Apakah di orbital yang energinya lebih rendah masih ada tempat atau enggak? Kalau dia nggak ada tempat lagi ya mau dipaksa segimanapun dia tetap harus ngisi yang atas. Pak, jadinya. Sudah, terima kasih Pak. Oke. Ya. Yang lain ada yang mau bertanya lagi, silakan. Kalau misalnya nggak ada, mungkin sesi hari ini saya tutup dulu ya. Ini nanti saya akan upload ke e-learning. Silakan Anda baca-baca lagi, silakan Anda ingat-ingat lagi. Jangan lupa sambil dilihat lagi catatannya ya. Nyatet kan semuanya? Ini jangan-jangan yang cukup pada nggak nyatet lagi nih. Awas aja ya. Udah nyatet terus ujiannya jelek. Oke, kalau dari saya hari ini cukup ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.